Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk semua Bapak Ibu dosen dan semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk kali ini saya akan mendemokan bagaimana pengisian resensi terbaru dari PBI UAD di semester asal 2021-2022. Untuk yang pertama, untuk akses presensi. Nah, untuk akses presensi Bapak Ibu semua bisa cek di s.uad. Nah, ini s.uad.id presensi gasal 2021. Kemudian enter. Akan diarahkan ke folder Bapak Ibu semua. Jadi di sini hanya akan ada satu folder, yaitu presensi di perkuliahan gasal 2021 yang ada di PBI. Kemudian ketika dipilih, file yang Bapak Ibu terima itu ada dua sebenarnya, yaitu yang pertama ada Google Sheet atau Google Spreadsheet yang ini, yang master ini, dan Google Form. Google Form nanti saya masukkan di sini, jadi untuk memantau juga Bapak Ibu bisa. Jadi tidak hanya saya yang bisa memantau. Nah, di sini ada dua ya, ada Google Form dan ada Google Spreadsheet kayak gitu. Nah, nanti Google Form ini sebenarnya adalah fungsinya untuk membagikan link, tapi link tersebut sudah saya includekan ketika saya memberikan kelas di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ada 5 kelas, di sini ada 5 Google Spreadsheet. Kalau ada 6 kelas, berarti ada 6 Google Spreadsheet. Kalau satu kelas akan ada satu spreadsheet. Nah, kemudian apa saja yang ada di spreadsheet yang baru, yang berbeda dari yang tahun kemarin gitu. Kalau kita buka di sini, di halaman pertama ditampilkan yaitu data diri dosen, yaitu dari nama dosen, kemudian NIP atau NIY dosen, dan seterusnya. Nah, seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu tidak perlu mengcopy link yang ada di Google Form. Cukup nanti setiap mata kuliah akan ada link presensi di sini. Nah, ini juga optional buat Bapak Ibu semua ya. Ini kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Google Form sebagai presensi, silahkan link ini diberikan kepada mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa mengisi sendiri atau presensi sendiri secara mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendikte siapa yang hadir, siapa yang tidak. Kemudian jika tidak ingin seperti itu ya nanti tinggal dipilih secara manual. Jadi tidak perlu link ini dibagikan ke mahasiswa. Jadi diisi sendiri. Jadi kalau mau share ke mahasiswa itu jangan seperti ini nggih. Pak Google ininya terus ini dikirim, nanti akan minta akses karena ini saya batasi aksesnya hanya yang bisa mengakses ini Bapak Ibu semua. Jadi mahasiswa tidak bisa mengakses, mahasiswa hanya bisa mengakses hanya untuk link yang seperti ini. Nah, untuk link yang sudah dibagikan itu adalah link previewnya. Nah, link seperti ini yang mahasiswa bisa akses, tapi untuk mengakses ini dan mengakses ini nggak bisa. Jadi jangan salah kirim ya, jangan yang dikirim yang ini, tapi yang dikirim adalah yang bawah ini. Seperti itu. Aduh, salah, nggak apa-apa. Kita kembali lagi. Oke. Nah, perbedaannya di sini adalah Bapak Ibu langsung bisa memantau nih, di depan di sini sudah ada dashboard, saya namakannya. Dashboard ini adalah fitur di mana semua informasi dan rekapitulasi tentang perkuliahan Bapak Ibu, mulai dari biodata sampai pertemuan dan sampai nanti UAS dan UTS itu sudah ada di depan dari di sini semua. Nah, setelah membuka ini Bapak Ibu jangan langsung mengisi di sini, tapi selesaikan dulu untuk dashboardnya. Jadi ini diisi dulu. Misalkan saya isi ya, Januar Adam Prasetya. Nah, silakan NIY-nya. Nah, ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tim teaching ada 2 dosen pengampu, itu silakan diisi di sini. Dosen pengampu yang kedua siapa? Dosen pengampu yang pertama siapa? Dosen pengampu kedua siapa? Kemudian tulis mata kuliahnya. Misalkan teknologi pembelajaran. Semester berapa? Misalkan semester 3.
dengan Romawi ya semesternya. Jadi biar bagus. Kelas apa? Kelas A. Nah, sudah. Bapak Ibu cuma ngisi ini aja sampai kelas. Jadi yang bawah ini nggak usah diotak-atik, cukup untuk melihat aja. Nah, di sini sudah diisi nama dosennya siapa, NIP atau NI-nya berapa, mata kuliahnya apa, semester berapa, kelas apa. Itu untuk di data dosen. Kemudian ketika Bapak Ibu klik di kontrak belajar setelah mengisi ini, klik kontrak belajar, sudah terotomatis, sini sudah mengisi semuanya. Linknya pun juga udah sama dengan link yang ada di dashboard. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi aturan perkuliahannya, misalkan untuk pertemuan kehadiran, misalkan kehadiran 75%. Kemudian misalkan nilai tugas itu misalkan dikasih nilai 25% misalkan. Ini maksudnya kehadiran 75% ini minimal hadir, minimal mengikuti perkuliahan itu misalkan 11 kali misalkan. Nah, nilai tugas misalkan 25%. Kemudian nilai UTS misalkan berapa? 35%. Kemudian nilai UAS berarti kurangnya berapa itu? 35 sama 25. Sudah 60 ya. Berarti sini 40%. Nah, ini misalkan Bapak Ibu semua tergantung Bapak Ibu ya, mau nilai UTS-nya misalkan cuma 25 misalkan, terus di sininya 15. Nah, itu nanti tergantung dari kontrak belajar bersama mahasiswa, berarti ini 40 di sini 60 ya. Misalkan UAS-nya 60. Bebas nih, ini untuk aturan perkuliahan ini bebas. Kemudian misalkan apa? Tidak boleh datang terlambat misalkan. Menggunakan sistem daring. Meet menggunakan Google Meet misalkan seperti ini dan seterusnya. Bebas. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini sudah ada dosen pengamunya siapa, NIP atau NI-nya berapa. Tinggal Bapak Ibu misalkan di sini dikasih ketua kelasnya, misalkan siapa ya namanya ya? Herdian. Terus NIM-nya berapa? Misalkan 20 0017 001 misalkan. Berapa? Ini ketua kelasnya siapa? Nah, setelah Ibu mengisi ini, tinggal nanti ketika perkuliahan berlangsung, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan presensi ini dengan sistem online, maka Bapak Ibu tinggal menggunakan ini di-share ke mahasiswa, di copy aja. Nah, kemudian di-share ke mahasiswanya. Kalau dibuka nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, presensi NIM-nya berapa, hadir daring atau luring. Nah, ini kalau yang blended nggih, hadir dan luring, tapi kalau nanti yang daring full itu nanti di hadir aja, ada 3, hadir, izin, dan sakit. Tapi kalau yang daring, yang blended itu ada 2, dia hadir atau hadir daring atau hadir luring, nanti suruh presensi. Nanti di sini tanggalnya saya akan jelaskan. Kemudian resumenya itu 200 karakter ya, atau 500 kata. Di sini juga saya berikan, jadi mahasiswa misalkan mau cek, ini kalau saya isi nanti ada peringatan kurang dari 200 karakter gitu. Jadi bukan 200 kata ya, tapi 200 karakter, paling enggak ya 30 sampai 50 kata lah. Jadi biar tidak terlalu pendek-pendek juga seperti itu. Kemudian nanti setelah kontrak belajar selesai diisi, kemudian diisi di presensi. Nah, presensi di sini nanti ada nih mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswanya. Nah, di sini juga langsung terisi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu di dashboard tadi sudah mengisi, maka di sini sudah otomatis mengisi. Jadi tidak perlu mikir lagi Bapak Ibu, semuanya tidak perlu mengecek lagi, tinggal fokus di sini. Oke ya, untuk yang dashboard yang diisi di sini saya ulangi kembali.
sampai kelas saja. Kemudian kontrak belajar yang diisi adalah kehadiran kontrak belajarnya dan perwakilan dari mahasiswa siapa dan tanggalnya mungkin nanti ya. Nah kemudian yang selanjutnya presensi. Nah presensi ini adalah yang menurut saya lumayan penting ya, karena di sini adalah aset dari mahasiswa dan Bapak Ibu semua kayak gitu. Nah yang baru di sini adalah ini Bapak Ibu. Nah ini kemarin tidak ada ini di yang presensi kemarin ini tidak ada, yaitu UTS dan UAS. Presensinya ada, sudah saya lampirkan sekalian. Kemudian ini akan nge-link, siapa yang hadir itu akan nge-link ke berita acara di sini. Ada dua juga, ada berita acara UTS dan ada berita acara UAS. Udah langsung otomatis. Jadi perkuliahannya tinggal menentukan pertemuan dan tanggal UTS dan UAS-nya aja. Untuk administrasi udah siap semua kayak gitu nggih. Nah, kemudian di sini ada NIM. Nah, NIM di sini udah saya daftarkan semua nih. Nanti Bapak Ibu semua udah saya daftarkan di Google Form-nya ini. Jadi nanti misalkan saya tidak ada di sini nih. Nah, tidak ada, maka Anda tidak terdaftar dalam kelas. Nah, misalkan Herdian. Ketika ngasal, mahasiswa ngasal mau mencoba-coba atau mau coba presensi, atau misalkan karena kemarin KRS mau pindah kelas dan tidak di-ACC sama prodi, mereka mau mencoba ikut di kelas Bapak Ibu, sehingga nanti pas ketika Bapak Ibu semua selesai, pas di ini ada komplain, Pak saya ikut di kelas Anda kok tidak terekap ya presensinya. Nah itu sudah ada di sini. Nah, misalkan nanti kok ada yang kasusnya seperti ini di kelas Bapak Ibu semua, itu silakan untuk menghubungi saya. Kemungkinan karena NIM-nya salah ketik, atau kemungkinan karena mahasiswa yang terlambat KRS, atau karena dispensasi sehingga presensinya belum terekap. Nanti akan saya daftarkan di kelas Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan saya pilih yang kelas yang ada di sini atas nama mahasiswa 1 seperti ini ya. Yang saya copy namanya mahasiswa 1. Nah, seperti ini, maka akan bebas dari validasi. Karena apa? NIM-nya sudah terdaftar. Jadi, kalau NIM-nya tidak terdaftar ketika saya pindah ke nama, nah akan berubah. Tapi kalau NIM-nya terdaftar di kelas, nah ini aman kayak gitu. Kemudian mahasiswa ini dipastikan dia hadir luring atau hadir daring. Kalau yang blended, nanti kalau yang daring ya tinggal diklik hadir aja, atau izin atau sakit. Seperti itu. Kemudian misalkan hadir. Nah, kemudian tanggal di sini adalah tanggal pertemuan yang Bapak Ibu tentukan. Jadi presensi mahasiswa tergantung dari Bapak Ibu membuat tanggal pertemuan. Di mana itu dibuatnya? Itu di kelas Bapak Ibu. Kemudian ini adalah 1 sampai 14, ini adalah pertemuannya. Di warna kuning ini adalah tanggal pertemuannya, atau tanggal UTS atau tanggal UAS-nya tanggal berapa. Jadi misalkan Bapak Ibu hari ini mengadakan pertemuan pertama, ya udah dibuka aja pertemuan pertama misalkan tanggal 19 September 2021. Tinggal diklik 2 kali aja. Klik 2 kali maka akan muncul tanggal seperti ini, tinggal diklik tanggal misalkan 19. Nah, jika sudah seperti itu, mahasiswa diinformasikan bahwasanya hari ini kita akan ada presensi ya teman-teman semua, misalkan, atau adik-adik mahasiswa semuanya, kita akan ada presensi di tanggal 19 September 2021. Silahkan di tanggal diisikan tanggal sekarang. Nah seperti ini ya. Kemudian ini saya dummy aja ya untuk lolos validasi. Misalkan di sini saya hanya ngetiknya seperti ini, ngasal seperti ini. Ya otomatis, nah kan silahkan menuliskan lebih dari 200 karakter. Misalkan di sini sudah ada, kemudian kita submit. Nah jika semua tervalidasi dengan aman, mahasiswa bisa presensi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu semua nah ini langsung hadir ya. Karena apa? Karena kita membuka tanggal di sini. Nah sepertinya misalkan ada yang mau presensi lagi, saya buka lagi di sini, namanya mahasiswa 2. Sebenarnya nama ini bebas ya. Yang penting di NIM-nya ini, yang saya validasi adalah NIM-nya, karena NIM itu unik ya.
Dan ini misalkan hadir luring, tanggalnya berapa, 19, kemudian materinya submit. Nah, langsung di sini berubah. Saya coba lagi ya, saya pindahkan. Jadi ini saya pakai screen yang lain, biar kelihatan nanti kalau misalkan mahasiswa itu submit. Kemudian saya submit lagi, mahasiswa ketiga, siswa 3 003, kemudian dia izin, kemudian tanggalnya 19, data daminya sebentar, ini agak lama, mohon maaf ya, ini karena presensi yang di sini agak riskan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ya, nah oke, ini udah saya isikan. Kita coba lihat ya, ketika mahasiswa submit dan Bapak Ibu sudah membuka tanggal di sini sama dengan di sini. Nah, ini 19 September, di sini juga 19 September. Ketika disubmit, apa yang terjadi? Langsung masuk ke sini, izin, mahasiswa 3-nya izin. Kita coba lagi. Misalkan mahasiswa keempat. Oke ya, mahasiswa keempat. Nah, mahasiswa keempat, kita masuk. Kemudian namanya mahasiswa 4, sakit. Kemudian 19. Data daminya saya masukkan dulu. Submit. Langsung masuk sakit. Nah, misalkan pertemuan sudah selesai, kemudian Bapak Ibu tidak ingin ada lagi presensi yang dilakukan. Ini ada ini ya, belum saya ini hadirnya di sini masih hadir ya, belum. Kalau yang blended belum saya ini, ada bug ternyata. Terima kasih karena tutorial ini sehingga bug ini kembali lagi. Insya Allah nanti pas Bapak Ibu semuanya sudah ada di sini aman. Di sini ada ya jumlah mahasiswanya hadir 2, bener kan, 2 izin 1, ini 1 telah mahasiswa yang hadir 4. Oke, pas. Jika nanti setelah pertemuan Bapak Ibu semua tidak akan ada pertemuan kembali. Jadi maksudnya gini, setelah pertemuan pertama selesai di tanggal 19 ini, Bapak Ibu menentukan mahasiswa tidak bisa presensi secara mandiri. Jadi setelah pertemuan selesai, ya sudah, kalau mahasiswa itu hadir ya hadir, kalau nggak hadir ya sudah, nggak bisa presensi lagi. Gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal, misalkan ini ya, mahasiswa 5 sampai 10 ini ternyata di pertemuan pertama tidak hadir. Gampang ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang masih warna merah di hari itu. Misalkan di pertemuan pertama masih merah kan, di sini ya masih merah ini. Dari mahasiswa 5 sampai mahasiswa 10 ini masih merah. Tinggal klik kanan. Delete cell. Jangan, delete cell itu nanti terhapus semua. Tinggal ini aja lah. Klik, kemudian delete di tombol keyboard. Maka rumus-rumus yang di sini akan hilang. Tadi kan ada rumus nih Bapak Ibu semua ya. Di atasnya ada rumus. Nah, di sini ada rumus. Kemudian kalau di delete akan hilang. Otomatis mahasiswa tersebut kalau mau presensi tidak bisa. Kita coba ya. Mahasiswa 5. Masuk NIM, nama, mahasiswa 005. Kemudian dia hadir tanggalnya 19. Dia udah tanya ke temennya, dapat resumenya. Ketika submit tidak masuk. Karena kenapa? Bapak Ibu sudah menghapus rumusnya. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa juga kalau Bapak Ibu pengennya seperti itu ya monggo, saya silahkan. Tapi ya kembali lagi, namanya sistem seperti ini, saya memudahkan di semua lini ya. Jadi misalkan mahasiswa juga bisa presensi dengan batas waktu yang Bapak tentukan, Bapak Ibu tentukan. Bapak Ibu juga bisa menentukan itu juga seperti itu. Ini juga ada bug di sini ya ternyata ya. Ini harusnya ada conditional tapi belum saya print, nanti bisa betulkan.
Oke, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika di sini hadir, yang hadir ya pas Bapak Ibu membuka presensi itu. Jadi kalau misalkan presensi ini itu akan sangat-sangat powerful ketika Bapak Ibu juga mengisinya dengan tertib. Jadi setiap pertemuan ya buka tanggal, kemudian nanti setelah itu dihapus kalau misalkan tidak mau ada pertemuan kembali atau tidak mau ada presensi kembali. Seperti itu. Jadi ini untuk yang ke belakang nanti sangat mudah pengisiannya. Yang penting di presensi ini saya akan jelaskan lebih detail. Nah, seperti itu. Okay. Jadi ini mahasiswanya sudah terrekod nih. Mahasiswa dengan NIM-nya 005 ini kalau kita lihat di master presensi di sini Bapak Ibu. Okay. Itu udah terrekod, dia hadir. Nah, ini udah hadir dia. Di tanggal 19. Nah, ini tanggal 19 dia hadir. Tetapi karena Bapak Ibu tidak mengizinkan untuk presensi setelah pembelajaran dengan menghapus rumusnya, 10 kali mahasiswa ini mengisikan tidak akan masuk ke sini. Tidak akan ada masuk ke sini. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu semua, jadi ini adalah yang bisa saya lakukan untuk mempermudah Bapak Ibu presensi, untuk menjadikan mahasiswa itu disiplin meskipun dalam sistem online kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan kembali lagi, presensi ini secara otomatis ini bisa Bapak Ibu lakukan atau tidak bisa Ibu Bapak lakukan juga bisa, atau menggunakan yang sistem di portal itu juga bisa. Kalau di portal itu sebenarnya sepertinya sama seperti ini ya. Jadi misalkan mahasiswa 1 hadir, centang. Mahasiswa 2 hadir, centang. Seperti itu sebenarnya. Dan itu langsung include ke portal ya, langsung masuk secara real time. Jadi Bapak Ibu bisa mencentang ini kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di sistemnya yang terbaru ini adalah dengan sistem Google Form seperti ini. Nah, ini jadi misalkan ini mahasiswa ke-7 nih, mahasiswa 7 mau presensi juga, dia nggak hadir tapi tetap maksa mau hadir. Mahasiswa 7 007 dia hadir, kemudian tanggalnya juga sama. Setelah pertemuan dia dapat resume dari temennya, dipaste, kemudian disubmit, tidak masuk karena udah Bapak Ibu hapus rumusnya di sini. Jadi misalkan pertemuan itu hanya dilakukan presensi itu hanya dilakukan pada pertemuan tersebut ya, tinggal dibuka, Bapak Ibu tugasnya membuka. Misalkan pertemuan berikutnya di tanggal 26. Ini kan masih ada rumusnya, masih ada semua nih rumusnya tuh, masih ada semua nggih. Nah, masih ada semua. Oke, di presensi berikutnya di pertemuan kedua, misalkan Bapak Ibu hanya mengizinkan ya pas pertemuan itu juga, saya dengan kasus yang sama. Mahasiswa 5 datang pada waktu itu. Mahasiswa 5 datang. Mahasiswa 5. Dia hadir tanggal 26 ya, tanggal 26. Kemudian mengisikan. Nah, hadir Bapak Ibu. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu sebenarnya sangat mudah dengan presensi ini ya. Saya sudah dalam arti agar sama-sama tertib semuanya, dari mahasiswa juga presensi di online juga terekap, kemudian Bapak Ibu juga presensinya terekap dengan bagus, maka saya itu membuat ini lebih untuk mempermudah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu metanin satu-satu kayak gitu nggih. Cukup saya aja yang ribet untuk membuat ini ke semua mata kuliah dengan keterbatasan saya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya membuka tanggal di sini. Misalkan pertemuan berikutnya di tanggal 3. Pertemuan berikutnya di tanggal 10. Ini kondisional ya, jadi kalau kan per 1 minggu. Nah, sebenarnya bisa juga dibuat langsung sampai ini kan, tapi terkadang Bapak Ibu sibuk nggih. Jadi ada hari pengganti, misalkan di hari berikutnya di tanggal 12 seperti itu. Ya nggak apa-apa. Dibuat aja, dibuka tanggalnya seperti ini. Yang penting dibuka tanggalnya agar bisa mahasiswa itu terekap presensinya. Nah, kalau misalkan udah selesai ya, kalau tidak mau ada presensi lagi tinggal di delete aja rumusnya. Tinggal di delete.
Kalau mau ngisi manual bisa juga. Ini kan ada warna putih ya, ada warna tanda panah warna putih ini bisa diklik Bapak Ibu semua nggih. Jadi misalkan ada mahasiswa komplain kok presensi berkali-kali tidak masuk kehadirannya, tidak ini karena kemungkinan ya itu tadi Bapak Ibu udah mau ngapus di sini dan mahasiswa tersebut terlambat untuk mengisi presensi kehadiran. Seperti itu nggih. Ini saya benerkan dari terus saya benerkan dulu biar terekap nanti. Nah, udah terekap. Oke. Berarti nggih Bapak Ibu nggih. Jadi misalkan ini ini sudah ada seperti ini lebih enak. Saya lebih memudahkan Bapak Ibu semua. Misalkan ada yang komplain nih mahasiswa tuh 5 tadi berkali-kali presensi kok nggak terekap kayak gitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal klik aja yang di sini. Hadir luring, daring, izin atau sakit, tinggal diklik aja. Nah, otomatis akan terekap juga di sini. Jadi itu nggih Bapak Ibu nggih. Tugas Bapak Ibu di sheet presensi di sini adalah yang pertama membuka tanggal pertemuan. Nah, seperti ini. Misalkan jadi sebelum pertemuan dimulai usahakan Bapak Ibu membuka presensinya terlebih dahulu. Jadi kayak saya dulu pas ngajar ya. Jadi setiap mau pembelajaran itu membuka presensi dulu, kita cek dulu. Jadi kalau misalkan setiap pertemuan Bapak Ibu itu membuka Google Sheet yang saya berikan, itu insya Allah tidak akan kerepotan dalam merekap penilaian. Jadi membuka itu juga mudah, hanya membuka dan memberikan tanggal, tidak perlu mengisikan nama, tidak perlu menjumlahkan, mentotal. Udah saya buat sistem semua. Ini ya, yang hadir di pertemuan pertama 5 mahasiswa, ada 5 langsung otomatis. Yang hadir berapa? 3. Yang sakit 1, izin 1. Sudah saya rekap juga, jelas. Kemudian mahasiswa tersebut sudah berapa kali hadir. Oh, ini mahasiswa 5 sudah 2 kali hadir. Jadi nanti bisa ngecek nih Bapak Ibu semua. Ketika ada mahasiswa komplain, Bu kok saya baru 2 kali pertemuan ya di portal, sedangkan pertemuan kita sudah ada iya, misalkan pertemuan kita sudah ada 14. Tinggal Bapak Ibu cek aja di sini. Bener nggak pertemuannya sudah ada 14? Kemudian kok di portal baru 2? Nah, itu kemungkinan Simeru belum merekap. Karena Simeru akan merekap selama 2 minggu sekali biasanya, atau seminggu sekali baru direkap. Ngaten nggih Bapak Ibu semua nggih. Jadi di sini total hadirnya ada. Nah, ketika di sini Bapak Ibu membuka, tadi ya, kita buka seperti ini, kemudian ada mahasiswa yang hadir. Otomatis Bapak Ibu itu terekamnya sudah hadir. Karena apa? Nggak mungkin toh ada mahasiswa presensi tapi dosennya nggak ada. Itu kan nggak mungkin secara logika. Jadi ketika di sini sudah terbuka, otomatis ini juga sudah langsung hadir. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu mengisi kembali kayak gitu loh. Seperti itu nggih. Ini juga harusnya ini ada conditionalnya. Nanti saya benarkan. Ini hanya untuk yang tim teaching biasanya. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Jadi ketika di sini udah ada yang presensi, maka Bapak Ibu juga sudah otomatis dikatakan hadir. Nah, ini untuk presensi di sini memang harus saya jelaskan dengan detail agar Bapak Ibu semuanya itu tidak bingung nanti. Nanti juga akan saya berikan user guide-nya secara teks ya. Jadi misalkan tidak bisa atau belum sempat dengan video, nanti sudah saya sertakan juga dengan teksnya, tapi tidak ada gambarnya. Nanti tidak tambah bingung kalau ada gambarnya. Yang penting insya Allah saya jelaskan dengan detail. Nah, ini untuk pertemuannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih, sudah kalau 7 pertemuan berarti udah ada mendekati UTS. Nah, sebenarnya saya kemarin mau saya buat seperti ini, tapi nggak bisa. Jadi ya udah saya kasih di terakhir di sini, nggak apa-apa. Nah, kemudian UTS di sini nanti ketika jadwal sudah keluar biasanya langsung akan saya isikan tanggal ya. Misalkan UTS-nya ini tanggal berapa nih, berarti tanggal di sini ya, tanggal 24. Nah, misalkan berarti di bulan Oktober, misalkan UTS-nya di tanggal 31 atau tanggal berapa ya, tanggal 7 aja.
tanggal 8, tanggal 9 Oktober ada UTS. November 9 November ada UTS. Nah, kenapa di sini nggak saya buat otomatis Bapak Ibu semua? Karena di sini adalah benar-benar yang Bapak Ibu cek apakah benar mengumpulkan UTS tugasnya atau sudah mengumpulkan atau belum. Itu yang bisa merekam adalah Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa merekam. Mahasiswa juga kalau misalkan dibuat otomatis akan usil. Nah, sehingga di sini saya membuatnya Bapak Ibu yang mengecek. Jadi benar nggak nih mahasiswa ini hadir? Benar nggak mahasiswa ini sudah mengumpulkan? Jika benar, maka Bapak Ibu tinggal checklist aja. Nah, seperti ini. Tugasnya mengumpulkan, kemudian juga presensinya sudah terrekap hadir. Kalau kemarin kan yang semester kemarin, Bapak Ibu nulis ya, hadir gitu. Sekarang cukup klik aja. Saya sudah mempermudah kembali kan. Jadi kalau misalkan tidak diisi ya saya harus bersabar. Tapi nggak apa-apa, namanya juga banyak kesibukan mungkin. Ketika mahasiswa tersebut mengumpulkan, tinggal di checklist saja. Mahasiswa 5 checklist, mahasiswa 6 checklist. Nah, di sini nggak berubah karena ini tidak termasuk ke dalam 14 kali pertemuan. Ini terekamnya adalah di sini, hadirnya di sini, kehadiran ketika UTS ataupun ketika UAS. Jadi di sini adalah ketika mahasiswa mengumpulkan tugas, mengumpulkan UTS-nya, checklist lagi. Kemudian lagi nih ketika UAS ya, berarti UAS itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mungkin di sini ya di Januari misalkan tanggal 5. Mengumpulkan. Tinggal di checklist saja. Mengumpulkan. Oke, mengumpulkan hadir ada 8, ada 6. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu mengeceklis di sini dan membuka tanggal di sini juga. Nanti tanggalnya saya buka deh. Biasanya nanti juga saya pas UTS ataupun pas mau UAS saya buka di sini. Nah, ketika sudah di checklist seperti ini, efeknya apa? Yang pertama, Bapak Ibu akan terekap hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu buka berita acara UTS, yang hadir sudah ada di sini, tiba-tiba ada 6 orang. Kenapa? Karena di presensi UTS-nya hadirnya 6 orang. Ketika saya tambah semua 10 hadir semua, maka di berita acara kok 9 ya? Bentar. Kok ini ada yang salah? Oh, ini masih ada 1. Nah, misalkan ini ada 10, ya otomatis di berita UTS-nya ada 10 orang. Seperti itu. Bapak Ibu semua sudah masuk di sini, rekapnya hadir. Tanggalnya ini, harinya ini udah terekap. Nanti yang jamnya ini yang saya masukkan. Jadi nanti jam dan tanggal yang membuka di sini adalah saya. Biasanya kan saya sudah ada tanggalnya, tanggal berapa gitu kan kalau ngisi berita acara yang kemarin. Nah, sekarang saya juga mudah, dalam arti saya juga mempermudah diri saya sendiri, kemudian juga mempermudah Bapak Ibu semua untuk mengisi di berita acara. Tidak perlu menuliskan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini ya ini ya langsung semuanya sudah terisi nggih Bapak Ibu nggih. Karena Bapak Ibu udah mengisinya di sini karena di dashboard tadi, di data awal tadi. Data dosen tadi ketika Bapak isi semua di sini sudah masuk. Misalkan saya beri contoh, saya hapus semua nggih. Presensinya saya hapus semua. Oke, seperti ini. Nah, maka di sini nggak hadir kan, tapi ada namanya. Kenapa? Karena namanya ada di dashboard. Kalau nama dashboardnya saya hapus, maka di berita UTS-nya juga hilang. Nah, kalau misalkan di sini ada, saya kembalikan, otomatis di sini juga ada. Berita acara UAS-nya juga sudah ada, harinya apa. 5 Januari ternyata hari Minggu ya, bener nggak? 5 Januari hari Minggu. Soalnya itu saya juga ini salah ya. Ini ada satu yang belum kayaknya. Berarti ini berapa ya berarti ya? Min 3. Nah, Jumat. Ini saya juga bingung nih kenapa yang di tanggal ini saya nggak bisa ngambil tanggal 9 ini, harusnya 9 itu kan Jumat ya. Tapi kalau nggak dikasih rumus seperti ini, itu nggak bisa seperti itu. Nah, begitu nih Bapak Ibu semua. Ini hari apa? Oh, harinya hari Rabu, berarti dikurangi lagi. Nanti ini yang saya ngatur kok. Santai aja Bapak Ibu semua. 5 Januari tak kurangi 2. Oh,
bener, kurangi 3. Oke, Senin 5 Januari itu Kamis ya, Kamis atau Rabu. Wah, nanti ini malah lama ini. Gini ya. Ya bener, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, free day, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya bener. Nah itu nanti saya yang membuat. Bapak Ibu tinggal fokus di sini aja. Misalkan ini hadir semua, maka tinggal tarik seperti ini. Udah masuk Surrekap 10, berita acaranya hadir, ini sudah langsung masuk. Tinggal ini Bapak Ibu tinggal isi tanggalnya, berita acaranya tertanggal berapa. Tidak saya samakan dengan ini karena tidak sama dengan tanggalnya dengan ini karena di sini nanti saya tidak tahu Bapak Ibu itu merekapnya kapan dan membuat berita acaranya kapan. Seperti itu ya. Berita acara sudah, jadi semua tergantung di presensi gitu. Kemudian di realisasi SAP, ini saya hapus dulu. Realisasi SAP. Nah, di sini udah ada. Nah, ini juga ternyata sama ya, Bapak Ibu. Ternyata di sini bener Minggu. Sini Minggu, bener. Kan hari ini hari Minggu ya. Oke, bener 19, ya bener Minggu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ketika Bapak Ibu membuka di sini, otomatis tanggal 20 ya, 20 September otomatis akan di belakang. 20 September masuk. Nah, 20 September. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian misalkan pertemuan pertama, kontrak belajar. Nah, ini juga udah terekam ya Bapak Ibu. Pertemuan pertama 5 orang, kita cek bener gak? 5 orang, betul. Pertemuan kedua 1 orang, 1 mahasiswa, betul gak? Oke, betul, hadir. Oke, langsung semua gitu Bapak Ibu, langsung hadir. Udah gak mikir, di sini juga udah gak mikir karena diisi di depan, di dashboard tadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sehingga di sini rincian materinya apa? Misalkan persetujuan kontrak belajar dengan mahasiswa. Nah, seperti ini tugas Bapak Ibu, tinggal mengisi ini aja. Ini udah nggak usah dipikir, ini nggak usah dipikir karena sini otomatis tinggal mengisi ini aja. Nah, ini diselesaikan nih Bapak Ibu, diselesaikan sampai selesai kayak gitu. Jadi sampai akhir kayak gitu. Untuk tanggalnya misalkan udah dibuka semua, tanggalnya udah dibuka semua. Maka juga di sana akan terbuka juga tanggalnya. Ini saya cepat aja nih. Ini kenapa ada? Karena ini sama ya, 26 September. Saya ganti nanti. Misalkan ini hilang. Nah, ketika Bapak Ibu isi semua di sini tanggalnya di 14 kali pertemuan, maka di realisasi SAP-nya sudah terisi semua tanggalnya. Tinggal Bapak isi materinya apa. Misalkan saya contohkan, saya paste. Nanti ini disesuaikan ya materinya apa. Nah, misalkan seperti ini. Tinggal ngisi ini aja Bapak Ibu semua ya, ngisi di judul bab dan rincian materi. Nanti selebihnya Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Ini udah nggak mikir, nanti akan diparaf oleh Kaprodi dan KTU seperti itu. Oke, realisasi SPP sudah, berita acara sudah, berita acara UTS sudah, UAS sudah. Nah, di sini ada master presensi. Ini adalah untuk mengecek bener nggak hadir kayak gitu. Kalau ada 14 itu berarti harusnya ada 28 karena di sini ada double name ya. Di sini ada name double sama di sini. Harusnya kalau 14 kali pertemuan, kalau ngisinya satu-satu itu ada 28 kali. Tapi kalau misalkan kok lebih itu berarti ada kemungkinan ada mahasiswa yang ingin curang untuk mengisinya kayak gitu. Ini untuk mengecek aja. Ini master data nggak ada, ini hanya untuk saya sendiri. Saya hidden biasanya kalau Bapak Ibu semua saya hidden.
Nah, seperti ini. Jadi cuma ada ini ya, ada dashboard, kontrak belajar, presensi, realisasi SAP. Kemudian setelah semua selesai, Bapak Ibu juga bisa melihat semuanya di dashboard. Nah, di dashboard UTS sudah terlaksana. Kenapa? Karena sudah ada presensinya. Kalau presensinya nggak ada, saya hapus seperti ini, maka dashboardnya belum terlaksana UTS-nya. Jadi presensinya harus seperti ini. Nah, Bapak Ibu ngisi presensi di sini dan tanggal di sini, otomatis di dashboardnya akan terlaksana. Nah, pertemuannya ada 14 kali pertemuan. Kenapa? Karena di sini ada sudah diisi semua. Kalau saya hapus sampai 7 seperti ini. Di dashboardnya 7 kali pertemuan. Akan kelihatan nanti kalau Kaprodi ataupun Sekprodi dan KTU akan ngecek 7 kali pertemuan. Kenapa ini 100%? Karena Bapak Ibu sudah mengisi nih semuanya. Nah, sebenarnya ini harus saya validasi lagi ya. Kalau misalkan di sini belum ada, ya nggak bisa terekam kayak gitu ya. Ya coba nanti saya tambahkan. Nah, di sini kenapa kok baru? Ya harusnya ini ada validasi lagi. Jadi gini nih. Saya coba. Nanti saya coba. Soalnya ini udah rumit ya, saya udah pusing nih. Gini. Soalnya harus satu-satu di sini. Dia harus ada if 1, if 1, if 1. Nah, nanti Bapak Ibu kalau udah mengisi semua, maka akan ini 50% bener ya, 7 kali pertemuan 50%, karena baru setengah bener. Jadi harus diisi dulu realisasi SAP-nya. Kalau Bapak Ibu curang, nah ini sekarang yang Bapak Ibu curang ya. Kalau tadi kan mahasiswanya curang mau ngisi presensi ya. Nah, kalau Bapak Ibu curang, mau mengelabuhi, di sini kok udah 100, tapi di sini baru 7. Nah, itu juga tanda tanya besar. Ngaten nggih, Bapak Ibu semua nggih. Nah, ini juga bisa diklik misalkan mau berita acara. Nah, misalkan kok tadi ketika dicek seperti ini misalkan, loh kok baru 7 kali pertemuan, tinggal cek presensi aja. Oh iya benar, saya baru 7 kali pertemuan nih gitu. Kembali lagi ke dashboard 60%. Atau misalkan seperti ini Pak Ibu, atau misalkan di sini udah full, presensi, misalkan saya tambahkan aja gini. Nah, misalkan misalkan kok di sini 14 kali pertemuan. Nah, misalkan di sini kok 14 kali pertemuan, di dashboardnya 14 kali pertemuan kok baru 50% ya. Apa nih yang salah? Tinggal dicek aja. Oh, ternyata saya belum mengisi kayak gitu. Nanti tinggal diisi aja. Kayak gitu nggih, Bapak Ibu semua nggih. Jadi harapannya untuk yang presensi yang kali ini Bapak Ibu lebih lebih mudah untuk membuat administrasi. Jadi nanti sama-sama enak. Kemudian nanti kalau ada masalah perekapan di portal kok belum sama dengan yang di Excel, tinggal lapor ke Simeru gitu. Ya, demikian nih Bapak Ibu semua nggih. Mohon maaf ini agak lama 1 jam untuk menerangkan di presensi. Emang yang paling lama saya tadi menerangkan di presensi yang di sini nggih. Jadi intinya Bapak Ibu semua nanti akan saya share video ini ke Bapak Ibu semua, dan kemudian nanti harapannya untuk semester ini kita lebih tertib lagi dan lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat dalam mengerjakan administrasi perkuliahan. Nanti juga akan saya berikan guide-nya atau
panduannya tuh seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya duplikat dulu coba. Nanti panduannya seperti ini ya. Nggak kelihatan ya, soalnya beda window. Oke, nanti saya akan berikan linknya, baik itu link YouTube ataupun link user guide-nya. Nah nanti silahkan Bapak Ibu baca ketika waktu luang. Insya Allah hari ini akan saya distribusikan ke Bapak Ibu semua. Demikian ya Bapak Ibu semua, banyak salahnya saya mohon maaf. Kalau ada apa-apa nanti terkait dengan presensi bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp atau via email. Kemudian juga nanti harapannya bisa menjadi lebih berkembang lagi dan lebih mudah untuk pengarsipan administrasi perkuliahan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang dapat bisa saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.